Dibaca ini. Dibaca. Siap mendengarkannya? Masya Allah. Ini saya katakan pertanyaan sangat bagus. Sangat bagus dan insya Allah isinya nasihat untuk kalangan salafiyin. Bagaimana sikap sebagian ikhwah yang mentahdir ikhwan lainnya sesama salafiyin, di jamaah yang sama, di masjid yang sama, di tempat talim yang sama, dengan cara mentazkiyah diri mereka sendiri. Contoh, seorang ikhwah mendatangi ikhwan yang lain dengan mengatakan, kamu jangan muamalah sama si fulan, dia nggak thiqah, nggak terpercaya, muamalah sama kami aja, karena insya Allah kami dan ikhwan-ikhwan yang masuk dalam kelompok kami. Loh, kok kelompok sih? Salafiyin kok jadi kelompok? Bisa dipercaya. Bagaimana, mengapa fenomena ini bisa terjadi di kalangan salafiyin? Nah, kalau mengapa, ya wallahu a'lam kenapa ini. Nah, itu bukan salah prinsip salafnya, tapi kalau terjadi itu karena oknumnya. Salaf itu merupakan pemahaman yang hak, pemahaman yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi oknumnya, orang-orang yang berupaya meniti jejak langkah di pemahaman salaf adalah manusia biasa, kadang salah, kadang lupa, dan segala macam. Ketika terjadi yang semacam itu harus diupayakan nasihat. Dan yang patut untuk disoroti ya ikhwan adalah fenomena tahdir di kalangan salafi. Jelas sesuatu yang nggak mungkin dan nggak boleh terjadi. Ingat yang saya bahasakan, salafiyin, bukan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, tapi di kalangan salafiyin. Haram hukumnya di kalangan mereka terjadi yang namanya tahdiran. Bahasanya apa kan? Tahdiran. Adalah ya juz. Tidak boleh apa? Haram hukumnya di tengah-tengah mereka terjadi fenomena yang semacam itu. Tidak boleh. Harus terus ditingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling ta'awun di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang asing, huraba. Mereka itu qillatun bainal muslimin, sedikit di kalangan muslimin yang ada. Mereka yang diharapkan bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, yang dia diharapkan mendakwakan sunnah Rasul, bisa diharapkan sebagai percontohan bagi umat yang lain akan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak yang mereka, muamalah mereka. Maka tidak boleh terjadi di tengah-tengah mereka yang semacam ini. Ketika terjadi perselisihan, ikhtilaf di kalangan salafiyin, tidak lepas dari 3 jenis perselisihan. Yang pertama, bisa jadi itu ikhtilaful afham, salah paham, beda paham. Apa bahasa itu ya, miskomunikasi, apa? Gitu ya, alhamdulillah gitu ya Pak. Kurang komunikasi. Atau yang kedua mungkin ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf keragaman saja. Yang ini melakukan A, tapi dia benar, melakukan B, tapi juga benar, sama-sama benar. Tapi dijadikan sebagai ikhtilaf yang mengerikan. Poin pertama dan poin kedua ini sesungguhnya bukan ikhtilaf, dan tidak boleh dijadikan sebagai ikhtilaf, tidak boleh dijadikan sebagai sebab percekcokan, permusuhan, apalagi sampai tahdiran adalah ya juz. Ini semuanya perkara yang maklum umum di kalangan para ulama dan para fuqaha. Atau yang ketiga, ikhtilafut tabad. Ikhtilaf tabat, yang satu di atas kebenaran, yang satu jatuh dalam kesalahan yang nyata, yang menyimpang, entah kemaksiatan, entah kemungkaran dosa besar, atau mungkin penyimpangan pemahaman dan segala macam. Ini yang perlu diatasi. Ini yang namanya ikhtilaf. Kalau mau dibahasakan al-ikhtilaful muhaqqaq, ikhtilaf yang nyata, yang terjadi, yang betul-betul ikhtilaf. Yang ini, bisa dipaham ya? Kalau terjadi yang ketiga ini, maka yang dilakukan bukan langsung main tahdzir, tapi harus ada upaya apa ini? Nasihat, ada upaya menegur, menasihati, tausiyah bil haq. Kemudian nasihatnya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, melihat bagaimana sikonnya, situasi dan kondisinya, timingnya tepat ataukah tidak, uslubnya, cara penyampaiannya betul apakah tidak, lihat bagaimana kejiwaan orang tadi, siap ataukah tidak menerima nasihat, nasihati.
Sudah kamu nasihati, belum berubah, jangan putus asa. Teruskan yang berikutnya, nasihat lagi, dan lagi. Kok nampaknya kamu yang menasihati kok gak mempan? Coba kamu cari cara yang lain. Siapa tahu ada orang lain yang lebih berwibawa menurut dia, yang dia dengarkan ucapannya, minta bantuan dia. Tolong nasihati. Gak mempan. Lagi, dan lagi. Jangan putus asa. Jawabannya, sampai kapan? Sampai nampak pada orang tadi al-inad, penentangan, penentangan, dan al-inhiraf al-bayyin, penyimpangan yang sangat nyata. Setelah itu, kalau memang dia orang yang punya pengaruh, sampaikan kepada para masyayikh, para ulama. Ini begini. Sudah kita upayakan puluhan kali nasihat dengan si fulan, dengan si alan, segala macamnya, dan dia begini. Sudah. Seperti para ulama yang mengatakan, ihdaru min hadzal rajul. Hati-hati dari orang itu tadi. Selesai. Minggir. Dalam keadaan semuanya tahu ini orang yang memang gak beres, orang yang menentang. Semua orang tahu upaya nasihat sudah maksimal dan segala macamnya. Ya sudah, nyimpang dewe lah. Gitu Pak ya. Nyimpang dewe, aneh sendiri sana. Keluar petua dewe. Jangan membawa serta para ikhwah yang lainnya yang masih mulia, yang masih bagus, yang masih diharapkan kebaikan. Wah, itu namanya ikhtilaf al-mahaq. Jangan seperti itu. Jangan kemudian sudah tak nasihati. Sudah berapa kali? Sekali kemarin. Sudah tak nasihati. Sudah tak kasih dalil, sudah tak kasih fatwa ulama dan segala macam. Tidak mau menerima dia. Ihdarumin, jangan taklim sama dia. Wah, kalau gitu caranya rusak dunia ini ya kawan. Bisa rusak dakwah salafiyah ini, bisa rusak dakwah Ahlussunnah ini. Maka yang muncul adalah fenomena saling mentahdzir. Yang itu tidak terima, cari-cari kesalahan kamu, ketemu, terus langsung tembak. Dia juga begitu. Wah, sudah gak terima. Akhirnya yang tadinya satu sikat bersama sekarang sikat-sikatan. Kalau itu ini yang kurang tepat. Yang semacam ini yang harus diperhatikan baik-baik, khususnya yang kita bicarakan sekarang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, di kalangan Salafi. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum, yang saya serap, yang saya ambil pada pertemuan terakhir kemarin dengan beliau. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan nasihatun muhimmah, nasihat yang sangat penting, barakallahu fikum, sebagai upaya untuk menjaga ukhuwah di kalangan Ahlussunnah, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dakwah salafiyah. Kita harus lebih memiliki sikap yang sabar, memiliki sikap yang hikmah, sikap yang rahmah, barakallahu fikum, terbuka untuk semua ikhwah salafiyin yang ada. Tayyib, berupaya untuk senantiasa menangani orang-orang yang gak beres tadi dengan cara yang lebih baik, lembut, sabar, dan sabarnya itu harus berlipat-lipat ganda sak gunung Uhud. Sabarnya itu. Nah, orang yang gak beres biarkan dia menyimpang dengan sendirinya, tidak kemudian meninggalkan hal-hal yang gak diinginkan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Dan tolong jangan sampai terjadi fenomena saling tahdzir mentahdzir di kalangan salafiyin. Sekali lagi, di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.